yang saya sudah susun ini tidak akan saya akan sampaikan, tetapi kita akan lebih menukik kelihatannya ke tugas yang udah ada di LMS, tapi ingin bahas ya, karena tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit beberapa hal. Oke, siap belajar? Eh, Ya, udah siap. Bismillah. Nah Ya. ini apa yang sudah Anda pelajari selama MOC yang dituangkan ke esai ya, kalau nggak salah ya. Sudah sempat dibuka-buka, dibaca-baca Bu Imas? Sudah Pak, Atau belum sempat sedikit-sedikit. baru download doang? Coba saya, Pak. Oke, karena Baru kita download maklum Pak. juga yang namanya online kayak gini kan kerjaan masih tetap ada kan ya. Masih Iya, aktif teman-temannya. Beda kalau offline ada ke sini. Tapi iya Pak. itulah tantangannya teman-teman semua. Tantangannya di sana, saya juga sama ya kadang-kadang begitu. Tantangannya di sana bagaimana kita bisa membagi tugas. Bahkan itulah kepemimpinan sebenarnya. Kepemimpinan sebenarnya adalah bagaimana mengatur waktu antara tugas di kantor dengan tugas pelatihan kita ya. Lobby-lobby Anda mungkin, Anda minta minta izin segala macam ke pimpinan itu penting jangan banget ya. Terus ketika sangat sibuknya mungkin Anda bisa minta izin sama. Bagaimana bagaimana caranya? Kan namanya memimpin itu bagaimana tujuan kita diikuti, tujuan kita didukung ya sama yang lain ya, maksud pimpinan anak buah. Nah, di situ memang apa namanya tantangannya bahwa kita apa namanya ikut pelatihan tapi masih di kantor dan itu eh, tugas-tugas yang sudah ada baca mandiri segala macam itu mungkin belum optimal tetapi mulailah harus kalian ya saran saya mulailah karena memang kedepannya begitu jadi kita diminta untuk literasi individu literasi mandiri ya ini Pak Kelik nih, dari Dinas Pendidikan pas itu di ke anak-anak kan ke anak siswa kan dipopulerkan ya, didorong ya. Nah, jangan-jangan nanti nggak nggak bisa ini Pak Klik, nggak bisa sukses gara-gara apa? Di rumahnya nggak ada contohnya gitu. Di rumahnya nggak ada Betul. contohnya, bapak ibunya nggak suka Iya. baca gitu kan. Iya kan? Nah, sekarang kita ASN Iya. ini jadi contoh atau anak-anak kita gitu, mengupayakan. Gara-gara tadi gerakan yang besar, yang hebat, yang uangnya banyak, anggarannya banyak dari teman-teman dinas pendidikan, literasi gitu ya, bisa jadi mentok gara-gara di rumahnya nggak ada contoh, di rumahnya nggak ada yang dukung ya, di rumahnya eh, banyak pengabaian, dibiarkan gadget gitu ya, jarang banget mendalami, karena gadget itu betul sekali ya, tayangan-tayangan TikTok misalnya yang pendek-pendek itu biasanya pembahasannya kan terlalu singkat, nggak mendalam. Kalau orang punya tradisi baca bisa lebih mendalam gitu, lebih lebih tajam, kesimpulannya lebih tajam, memutuskan juga karena datanya banyak dan seterusnya. Nah, karena itu literasi itu penting ya. Jadi saya tidak akan tanya satu-satu, cuma mengingatkan aja. Mulai dari sekarang literasinya kuatkan. Kalau di agenda satu ini belum optimal, agenda dua harus lebih optimal. Ya bacanya ya, siap ya. Buka-buka Siap, lagi Pak. tugasnya ya. Insya Allah. Karena insya Allah akan ada Siap. manfaatnya. Nggak ada Siap. manfaatnya ya. Baik. Nah, Bapak sekalian, eh saya udah baca sekilas esai teman-teman yang sudah teman-teman buat. Belum saya dalami ya. Cuman ada satu hal yang beberapa sudah oke secara substansi. Detailnya saya nggak baca, substansi besarnya aja. Ingat, ini esainya untuk agenda satu. Ingat ya. Jadi harus relevan ke agenda satu. Kalau dipindahkan ke agenda dua nggak cocok gitu loh. Tapi saya lihat beberapa teman itu dibawa kemana aja masih bisa tuh. Karena apa? Karena Pancasilanya nggak kuat, integritasnya nggak kuat, etikanya nggak kuat. Harusnya pembahasannya itu yang kuat tuh Pak Kelly. Karena kan agenda satu, ya agenda satu. Maka framingnya adalah Anda belajar setelah membaca modulnya, logikanya kan. Setelah Anda mengamati masalah sosial di masyarakat, oh ada masalah dengan agenda satu yang saya pelajari, yaitu kepemimpinan Pancasila, integritas dan etika di dalamnya. Maka tulisan esainya harus bungkus besarnya adalah sana, agenda satu. Jangan sampai esai yang sama bisa dikirim lagi ke agenda dua karena gara-gara isi umum gitu ya. Karena itu yang sudah ada di yang sudah ada di mana? Yang sudah ada di eh, Yang ke ide lah. LMS Ya. itu biar saya nilai, tetapi nilainya bisa berubah kalau teman-teman nanti mengirim ke saya atau mengupload ulang lagi
perbaikan esainya yang bungkusnya udah agenda satu, ya. Bahkan ada beberapa teman itu sudah mengarah ke aksi perubahan. Jangan dulu, jangan ngomongin terlalu fokus apa apa namanya keadaan di kantor Anda, masalah Anda kayak kayak membuat kayak mau membuat aksi perubahan. Bukan itu dulu, jangan dulu terlalu cepat gitu ya. Karena filosofinya gimana sih? Filosofinya gini, saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan. Filosofinya gini nih. Nah, ini filosofinya ini. Ya. Filosofinya gini. Jadi wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, eh, apa namanya, agenda satu semuanya nih kearifan lokal. Agenda satu semuanya nih. Ada yang di paling luar, yang hijau nih. Kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ada yang paling luar, membungkus semuanya, ya, ya. Ini membungkus semuanya. Sehingga yang lain-lain itu nanti terpengaruh oleh keadaan kita yang sudah Pancasila. Korek perubahan Anda, macam-macam Anda terbungkus oleh ini gitu ya. Udah apa namanya? eh, Semuanya terpengaruh, apa? Iya, semuanya dari sudut pandang kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai pejabat pengawas, kegiatan kita itu semuanya bagaimana Pancasila masuk gitu. Sebagai pemimpin kita mengarahkan bahwa kita pemimpin Pancasila mengarah ke sana. Itu maksudnya ya. Sehingga agenda satunya adalah seperti tadi. Esai agenda satunya harus dibungkus oleh eh, framing agenda satu, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ya, harus dibungkus oleh itu. Ya, turunannya macam-macam, etika dan integritas, nilai bela negara, etika ASN dan seterusnya. Ya, ke sana ya. Jadi tapi sekali lagi yang sudah masuk akan saya nilainya akan berubah kalau ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan seadanya gitu ya. Sekali lagi saya nggak mau maksa, ya. Saya nggak mau maksa harus diperbaiki, tapi tadi informasi dari saya, jadi beberapa esainya belum menukik untuk esai ke agenda satu. Beberapa masih meluas, bahkan dia bisa cocok ke agenda apapun gitu, karena tadi dia tidak ada fokusnya. Dan juga ada yang teman-teman yang membuatnya sudah mengarah ke aksi perubahan, ya. Itu bukan yang itu ya yang dimaksud ya. Karena kita mau pelan-pelan, jangan langsung ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan baru nanti ke dalamnya. Anda sudah punya kegelisahan di kantor Anda masing-masing, biarkan ilmu yang lain masuk melalui melalui mentornya masing-masing, melalui tutornya masing-masing, teman belajarnya masing-masing. Lalu nanti eh, apa kegelisahan yang mau diselesaikan itu terumuskannya di ujung, di di hampir ujung ya. Jangan dari sekarang dirumuskan. Nanti bisa jadi Anda terlalu terlalu sempit pikirannya. Maka biarkan dulu pada masuk. Maka setiap agenda itu ada esainya, yang esainya itu diharapkan adalah sesuai dengan agenda masing-masing. Oke ya, jadi arah pembelajaran dari agenda satu ini untuk membekali peserta dapat memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan Pancasila dan bela negara diperbolehkan dengan outdoor activity ya dalam intinya dalam praktiknya. Nanti diperbolehkan waktu Anda ke kelasnya ada game-game yang keluar sebetulnya. Ini boleh ya, harus di dalam terus ya. Intinya apa? Untuk menyelami agenda satu ini, yaitu tadi Pancasila dan bela negara ya. Sehingga esainya pun ke arah sana. Oke, baik. Oke, ya ini isinya yang Anda kalau Anda buka modulnya ini isinya, tidak akan saya bahas karena waktu sebentar. Yang saya ingin perlihatkan ini salah satu Kita langsung ke Pak Anhar Gonggong. Pak Anhar, Anda melihatnya amar bagaimana terakhir. ketika sebuah institusi kementerian mengeluarkan buku dalam bentuk soft copy sejarah seperti itu, Kamus Sejarah Indonesia jilid pertama, namun tidak dicantumkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, komentar saya pertama, saya menghargai karena sudah meminta maaf itu satu. Tapi bagi saya persoalannya bukan sekedar maaf, tapi itu malah aneh. Anehnya apa? Masa orang seperti sehebat itu tidak masuk di dalamnya? Siapa yang tidak kenal beliau? Bahkan bukannya beliau, anaknya juga punya peranan penting dalam masa revolusi itu. Tiba-tiba kok nggak ada. Lalu dia pakai sumber apa sebagai seorang sejarawan? Dia pakai seleksi apa?
kan dalam menulis sejarah kan ada aturan-aturannya. Apalagi yang namanya kamus. Kamus itu dibuat harus betul-betul dengan terseleksi, karena memang yang harus dimasukkan adalah hal-hal yang dianggap sangat-sangat penting. Kan kamus begitu. Tidak, lihat aja kamus bahasa. Kan tidak semua kata-kata dimasukkan, dipilih betul kata-kata itu baru kemudian diberi pengertian. Nah, kan seharusnya sejarah juga begitu, dan pengetahuan saya tentang kamus sejarah memang begitu. Nah, saya tidak tahu latar belakangnya mengapa orang seberjasa pendiri NU, bahkan sebelum salah satu kekuatan dalam proses pergerakan nasional sejak tahun 26 kan NU, yang lebih dahulu Muhammadiyah. Tetapi terlepas dari itu, dalam prosesnya kita semua tahu apa peranan yang dimainkan oleh Pak Kiai Hasyari beserta keluarganya dan kemudian para pengikutnya. Kan sederhana banget kok. Tanpa melihat sumber, walaupun memang menulis sejarah tanpa sumber aneh. Ya. Oke, saya akan teruskan. Nanti bisa saya kirim TikToknya ke Anda semua. Saya ingin diskusi kecil aja tentang yang ini ya. Ini kan isu kenegaraan ya, isu kebangsaan ya. Jadi Kemendikbud kelihatannya ya membuat kamus sejarah bangsa Indonesia. Ternyata Kiai Haji Adriatus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU tidak dimasukkan ke salah satu tokoh sejarah gitu. Padahal kita tahu revolusi jihad aja dari dia. Walaupun sudah minta maaf dan akan dirubah ya, tapi maksudnya kejadian ini kan sesuatu isu yang dalam tanda petik. Ini kita di internal ya, kita di internal tidak akan keluar ngomong-ngomong negatif di internal. Ini pemerintahan yang buat kan, lembaga negara kan, instansi negara kan. Kita mungkin di dalam salah satunya eh, akan terjadi itu. Ini kan jadi menurut saya sesuatu yang kurang kurang elok ya. Nah, walaupun sudah minta maaf dan akan dirubah. Nah, mungkin boleh teman-teman, kenapa sih sampai terjadi kayak gitu? Ini yang kita perlu tahu kan, biar kita tidak lagi mengulangi. Kenapa sih menulis hal yang besar seperti itu sampai luput? Ya, mungkin ada tokoh yang lain juga yang nggak masuk, yang seharusnya masuk. Eh, Perannya besar banget, ya Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga bisa jadi kan negatif masyarakat dengernya, gara-gara produk dari kita nih pemerintahan yang keluarnya seperti itu. Boleh komentar satu dua orang. Kira-kira penyebabnya apa sampai begitu? Dan harusnya bagaimana? Ya, Pak, saya Pak komentar Pak. Boleh, Pak Kusnandar. Iya Pak, kalau penulisan kamus atau sejarah itu kita harus jelas banget track recordnya Pak ya. Artinya data 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 pustakanya atau dokumen-dokumen pendukungnya harus jelas. Mungkin kemungkinan Pak Hasyim Asy'ari itu sebagai pendiri NU dia hanya apa ya, cerita atau dongeng atau apa eh, cara tradisional mungkin Pak. Tapi ketika dituangkan di dalam sebuah kamus, dokumen pendukungnya mungkin tidak kuat gitu Pak. Itu mungkin Pak. Demikian. Makasih. Oke, itu dari Pak Kusnandar ya. Ada yang lain? Ya karena tadi datanya kurang puas secara tertulis sehingga susah dimasuk ke kamus nih. Ada yang lain? Iya saya Pak, Pak Mulyadi silakan. ya, ya Pak, mohon izin. Kalau menurut saya sih eh, pakai Haji Hasyim Asy'ari itu memang dia pendiri NU ya, dengan kalau tidak salah tuh kayak Haji Holil Bangkalan, kayak Haji Nurhiyat ya, di Pasung Tasikmalaya, dan mungkin yang lain-lainnya yang ada di Indonesia ini, para ulama terdahulu. Cuma hanya mungkin eh, namanya zaman dahulu itu kadang memang apa sih
eh, pembentukan-pembentukan organisasi seperti itu tuh ya secara administrasinya ya mungkin kurang rapi lah gitu atau kurang tersimpan di eh, tempat yang nanti di jangka panjangnya untuk apa namanya rujukan gitu. Tapi kalau setahu saya sih memang pakai Haji Hasyim Pakai Haji Hasyim Asy'ari itu pendiri NU, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Izin Pak, suaranya termut Pak, Pak Najar. Menurut ya. Baik. Oke, Pak Mulyani, makasih. Jadi kenapa heboh? Salah satunya adalah memang yang mengeluarkan resolusi jihad atau perang melawan Belanda itu adalah jihad kalau meninggal masuk sorga adalah Pak Hasyim Asy'ari. Sehingga orang ribut, kok yang orang seperti ini nggak masuk gitu, gitu ya. Nah, kalau yang lain pendapat mungkin sebagai ini aja wawasan bahwa kita gini, kita sebagai pemerintahan yang suka apa namanya gitu kan harus aware terhadap keadaan masyarakat ya. Nah ini menjadi heboh karena tadi mungkin para penyusunnya agak luput. Mungkin tadi benar juga Pak Dawi ketika cari literasi yang tertulis agak susah gitu ya. Walaupun mungkin itu jadi 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 debatkan juga. Oke, ada yang lain nggak? Oke, sebagai ini aja, sebagai biar kita paham bahwa ada isu loh yang jenis isunya adalah isu Pancasila nih, isu bela negara, gitu, isu kenegaraan ya, yang kayak gini maksud saya. Jadi bukan isu-isu pelayanan apa gitu, ini isu-isu kenegaraan. Ketika berdebat orang masuk pahlawan enggak gitu, dan seterusnya. Jadi jangan maksud saya gini, ketika ada menulis esai atau apapun, atau ketika nanti ada tugas-tugas yang kita akan berikan. Ingat ini kita memilah-milah nih. Ini agendanya adalah agenda satu, yaitu kepemimpinan Pancasila ya. Maka itu yang kita bicarakan, bukan yang lain ya. Saya lihat misalnya Pak Badawi esainya udah bener tuh ngomong Pancasila tuh. Udah bener tuh Badawi ya. Ya walaupun dia satu PP ada apa gitu, saya belum lengkap ya. Baca saya belum rinci, tapi udah ngomong ke arah sana. Artinya bener tuh fokus tuh bahwa kita lagi belajar Pancasila nih. Pemimpin yang punya nilai Pancasila nih gitu yang kita ingin selesaikan masalah-masalah yang terkait juga dengan tugas kita yang akan hubungannya dengan eh, apa namanya Pancasila itu ya kurang lebih sekali lagi isu yang barusan saya lemparkan adalah bagian untuk menunjukkan bahwa ada loh isu-isu yang terkait dengan tadi Pancasila ya bukan hanya pelayanan kalau yang nanti Bapak sekalian tugas akhir memang ke pelayanan ya pelayanan kalau yang ini bukan maksud saya biar ada di kepala kita tuh Pancasila loh bagian dari yang harus kita yakini untuk menjadi pemimpin gitu maksudnya gitu ya. Oke, baik. Bapak sekalian, saya lupa di awal ya. Eh, di awal di ini eh, teman-teman mungkin sebelum lebih lanjut nih, sebelum lanjut tadi kita udah kenalan, udah saling kenal, udah dengar juga suara-suaranya. Saya ingin di kelompok ini ada kepemimpinan kelompoknya, ada ketua kelompoknya. Kira-kira siapa nih? Atau masing-masing nulis. Masing-masing nulis di chatting mengusulkan siapa satu nama. Nanti yang paling banyak dia adalah ketua kelompoknya. Izin yang senior aja Pak. Ya tulis saja Usulkan. ditulis. Siap, Demokratis siap, saja. siap. Ya Tulis Pak. di chatting, di chat tulis di chatnya di Jadi kolom karena chatting. semangatnya Pancasila, Pak, kita lupakan gender, jadi ibu-ibu, Pak. Buat kelompok. Ya. Biasanya kalau musyawarah karena pendek waktunya, kalau musyawarah ini bisa jadi 477, Pak. Nah, sekarang udah aja langsung loncat ke voting. Silakan tulis di chat siapa ketuanya. Di chat di sini di chat, langsung langsung aja siapa langsung sebut nama aja. Oke, 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 oke.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, saya di sini nanti saya juga udah punya absensi di sini. Dokter Yeni nomor satu, nomor dua Pak Sarjan, Sarjan, lalu Kusnandar, Pak Kusnandar, lalu Pak Pelik, Pak Pelik, Pak Kelik, sorry, Pak Kelik, lalu Bu Yeni lagi, Bu Yeni lagi, Pak Badawi, Pak Badawi, Pak Badawi. Lalu terakhir Ibu Yeni. Oke. Oke, jadi angkanya Pak Yeni. Sarjan satu, Ibu Yeni tiga, Pak Kelik satu, dan Pak Kusnandar dua. Berarti yang paling tinggi adalah Dokter Yeni. Dokter ya. Betul Keren. ngomong ini ya. Iya Pak, tadi Semangat. pagi saya diingetin beliau Pak. Pak Badawi belum masuk grup ya. Iya Bu, maaf kata saya. Aduh makasih Bu, Selamat terpilih. jadi pemimpin kecil ya. Mudah-mudahan akan terdorong jadi pemimpin besar, Dok. Saya tuanya, Pak. Saya ingatkan Tetap Bu. Ya, Iya Ibu, doanya dokter makasih. ya, siap Dok ya. Astagfirullah. Oke, Pak, baik. jangan saya. Aduh. Udah dituju, dipercaya Udah sama. dipilih, Bu, udah dipilih. Dokter Bapak sudah teruji Pak dengan berbagai macam tekanan Pak. Oke. Ya, saya setuju Bu Tuh, Dokter setuju tuh. Yeni. Saya tadi salah ingat Aduh. juga Bu Yeni yang ngingetin. Makasih Bu Yeni. Saya kan saya kan instruksi Pak Semangat, Nazar suruh Winnie. mengingatkan. Jadi saya Tuh, udah. mengingatkan Pak, maksudnya begitu. Aduh, tapi jangan Udah, saya yang udah. jadi ketua. Gak apa-apa, Bu. Udah, Bu, Bu. gak banyak loh Bu orang yang mikirin orang lain Bu lagi kayak gini, lagi bingung gitu terus ada yang mikirin orang lain gitu ngingetin gak banyak loh Bu. Biar pahalanya banyak, Oke Pak, Bu. oke banget Pak. Setuju ya? Pancasilais banget itu Ibu Yeni. Oke, siap. Kalau setuju. Saya aja salah semua, Pak. Gak apa-apa. Apa? Karena apa namanya? eh apa? Pokoknya begini ya, siap ya. Oke. Saya lupa Dibantu, tadi. Bu. Ntar mah banyak. Kemarin mah cuma sendiri. Ini mah sekarang dibantu banyak-banyak. Desainnya betul semua nanti. Oke, siap. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Ya, Kita lanjutkan. Jadi Ibu Yani ketuanya. Kita akan langsung bahas tugas aja deh ya, karena tugasnya di yang sudah kita upload di LMS, pemahamannya biar sama. Nanti file ini sudah saya kirim juga di LMS. Nah, kalau nanti pengen filenya di grup ditayangkan, boleh juga. Saya kirim ke grup ya. Oke. Saya akan tampilkan. Nah, yang pertama pada pelatihan ini secara umum, biar PNS kan profesional, betul nggak? Ya. Tapi saya sebagai seorang sejarawan, Situ saya lagi. bisa menulis. Dia ke situ lagi malah. Saya mau tampilkan yang lain, dia malah pengen keluar lagi, Pak Anhar Gonggong. Bentar, Bu, Pak. Saya sudah rangkumkan, nanti rangkuman dari modul banyak itu Anda bisa baca ya. Bisa baca di eh, file yang saya kirim nanti. Nah, boleh juga Bu Yani langsung buat grup ya, buat grup. Nah, pelatihan ini kan agar ujungnya PNS profesional. Nah, ini efek dominonya nih, efek dominonya. Mengingatkan ulang aja ya, mungkin pernah disampaikan sama yang lain juga. Efek dominonya nih, sebenarnya ya, akan baik ke kita. Jika PNS profesional itu akan birokrasi memudahkan orang-orang yang berhubungan dengan birokrasi. Kalau birokrasinya memudahkan, bukan menyulitkan, bukan ngeribetin, maka sektor ekonomi tumbuh dengan cepat. Karena teman-teman yang berjuang di lapangan untuk apa namanya menghidupi Indonesia dengan jadi pengusaha, ya cepat jadinya ya. Karena sektor ekonominya berumur cepat, maka pendapatan pajak akan optimal.
Kalau pajak optimal, kesejahteraan ASN akan bisa ditingkatkan. Itu ya. Sebenarnya berdampak ke kita gitu ya. Sehingga penting Oh, banget kita menjadi lebih profesional, kita dan tim kita, agar ini terjadinya. Birokrasi yang memudahkan, sektor ekonomi yang tumbuh dengan cepat gara-gara birokrasi yang memudahkan, lalu dari itu pajaknya akan banyak masuk. Karena pajak masuk, kita pun akan kecipratan, sehingga kita akan lebih semangat lagi, nambah profesional lagi ya. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, lalu sekalian, naskah yang saya udah buat karena waktunya pendek kita, nanti saya kirim di grup aja, di grup. Nah, ini amanah pembelajarannya ini, ya. Seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi. Jadi IMOC ketemu saya, menguatkan tugas segala macam. Ya, untuk mencapai tujuan kurikulum etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik, ya, kemampuan mempraktikkan, kemampuan menganalisis dan segala macam. Oleh karena itu lahirlah tugas ini, ya, tugas ini yang akan saya jelaskan sekarang, yang di LMS pun ada. Nah, ada namanya kelompok kecil. Kelompok kecilnya masing-masing 3 3 4. Nah, sekarang kita ingin buat kelompok kecil untuk mengerjakan tugas kelompok kecil, ya. Ibu ketua mau langsung ditunjuk aja atau ada pertimbangan macam-macam untuk ketua, untuk kelompok kecilnya? Silakan. Sekarang saya udah ada teman diskusi nih, namanya ketua. Ibu, ibu belum dibuka tuh mic-nya. Ah, ketuanya dibagi aja. Saya masih Kebagian, aja bahas ketua. diberi otoritas. Hmm, Silakan untuk di gimana ini? Ada 3 kelompok, ya, dari 8 orang ini. 8 orang bagi 3 jadi berapa? Ini asumsinya 8 10 berarti. tadi ini. 2 orang, 3 orang, Pak. Tiga. 3-3-2 berarti. 2 2 3-3-2 ya. 3 3 2. 3 3 Ya, 2. Pak. tiga. Kayak formasi main futsal, Pak. Ya, 3 3 2. Ini tadinya asumsinya 10 orang per kelompok. Ternyata kelompoknya ada 8. Berarti 3 3 2 ya. So, gimana dokter? Atau Pak, gimana kalau misalnya punten ya Pak, kalau kelompok ini biar deket kan kita Tangsel 3, yang Oke. di itu Tangerang Kabupaten ada 3 ada 2 berarti Pak. Oh gitu, boleh juga, so. Boleh Oh ya, begitu, iya biar benar. dekat. Oke, buat diskusinya ya. Ini sebenarnya ini cuma materi saya doang yang kayak gini, Bu. Sampai besok. Setelah itu mau bubar lagi. Oh, iya. Buat kepentingan diskusi. Saya mah Pandeglang, kembalikan dok. lagi deh. Dok, saya dengan Pandeglang, dok. Saya senang diskusi sama Pandeglang, dok. Ada Oh Pandeglang. ya, silakan atuh Bapak Jadi bisa belajar Pandeglang. bahasa Pandeglang. Memang Pandeglang yang mana, Bu? Kita nggak ada Pandeglang Bapak. Oh, nggak ada. Nggak ada Oke, Pak. saya ada. Ini mah Pandeglang nanti mah tempat pelatihannya. Sorry. Sok yang usul dong tadi Izin boleh langsung ada ke isi Bapak. Paneglang. Dari Tangsel Siap, 3. siap. sok aja lah Pak. Terserah Kalau saya. bisa jangan Tangsel semua, jangan kabupaten semua, campur. So, Tadi kelompok memudahkan satu siapa koordinasi berarti? Tangsel 3. Tadi ada yang satu kantor, ada yang 2 orang, Pak. Bisa tuh, Pak. Jadi kabupaten 2 gitu ya. Tadi ada yang satu kantor Pak Jenal kalau nggak salah ya, dengan Bu siapa ya? Benar, Pak Bisa. Felix. Benar. Betul Ya, ya, Pak. saya ada punten, ada 3 orang. Pak Mulyadi tuh dekat sama Pak Jenal sama saya tuh berdekatan. Oke. Boleh. Nah, Terus siap. Siap. Saya yang jauh. Bu Ibu sama Bu siapa, Imas Bu? di mana? Saya tahu kan saya itu kan dari Jurija dekatnya ke Tangsel, malahan soalnya semua itu jadi orang Pantura. Yes, Oh iya, sebenarnya sekarang suruh Bapak teknologi mau kan ikut bisa Tangsel, bisa Pak. pakai Suruh Zoom, mulai. Pak, Bu, diskusinya sebenarnya. Nanti Ya, ngerjain siapa? Zoom itu kan murah 10.000 doang per hari. Bu Imas rumah di Ya. mana, Bu Imas? saya disuruh Pak. Oh, apa mau gabung Tangsel yang 2, yang itu, Ya yang boleh siapa aja. oh, Soalnya yang saya penting kan, memudahkan Ibu, mangga saya mah. soalnya kalau dengan Bu Neneng dengan ini malah jauh, soalnya kan dia di sana ya di daerah Pantura. Kalau Pantura. saya di daerah Curug. Ibu ke Tangsel aja, Bu. Bisa Dekat lewat Pasar ibu Kemis, Bu, nanti Pasar aja. Kemis. Yes. Tapi Oh, apalagi jauh jauh ya. Pak. Saya deketan ke Tangsel karena deket ke UMN. Oke, Hmm. udah disimpulkan nih bisa nih, Pak
Bu Yeni, Pak Ayo Kelly. Vicky. Siapa bisa? Satu siapa satu? Tiga, Pak. Tiga, Pak. Ya. Jadi gimana Pak Khalif? Iya. Bisa berarti 4-4-2-2. Jadi Tangsel itu kan ada 4 berarti ya kalau Oh, Bu 4, Imas masuk Tangsel. 2. Terus Berarti kemudian yang kabupaten kan ada 2 yang satu kantor ya. Gitu barangkali. iya, Oke. berarti Agak yang susah nggak Tangselnya kalau 4-2-2? Tangsel 3 tambah Bu Ima 1 gitu ya. Tangsel 4. Iya, Tangsel 4 nggak apa-apa. Oke. Oke, nggak apa, fleksibel Iya. aja. Iya, Berarti berarti Pak Kelik, Pak Kusnandar, saya sama Ibu Bu siap. Imas Ya, Ya, berempat. Terus empat, yang tiga. 2 tadi yang deket siapa ya Pak tadi? Iya. Pak Pak Jainal ya, sama Bu Neneng ya. Saya Bu Neneng. Sarjan. Bu Neneng ya. Ardian saya Neneng ya. Oh, dekat sama Bu Bu Jenal. Neneng. Oh, Pak Sarjan. Ya udah Izin saya Bu, sama Pak Mulyadi berdua. izin Bu Oke, Yeni, Pak Mulyadi dengan Bu Ya, Neneng. Nah, Ketua, izin. iya Sarjan, Pak. Bu Neneng sama Pak apa kali Bu Neneng siapa satu lagi Pak Pak? Mulyadi Iya dan berempat Pak bisa Diri. nggak? 4-4-2. Berempat ya. Nah, udah saya Pak dua Sarjan, kelompok. Ahmad Bu Mulyadi. Neneng sama Pak Mulyadi. Pak Mulyadi di mana? Di Kan Pak. Tangerang Utara, di Sukadiri, dekat Sepatan, Berdiri. Bajen Neng. Berarti Bu Neng. kalau gini aja Itu gimana ya nih? deket ya. Siapa lagi? Halo, Siapa lagi? Ya, siap Pak Nazar. gini aja kalau nggak kan tadi kan andainya ada 10. Jadi 4, beri kelompoknya 2 aja deh. Siap Jadi Pak. Iya, Ya, betul kelompok Pak. 2 aja. Siapa Ini yang Pak. bikin Yang ini 4 Baik, Pak barusan Sangka. tadi dua kelompok Ibu aja ya. Imas, yang satunya kelompok 2 adalah seluarnya ya. Coba saya ingin ini, ingin apa? Ingin saya absen. Kelompok 1 berarti yang Tangsel siapa aja? Bu Dokter Yeni, saya sama Pak, Pak Bu Kusnandar Yeni, sama Bu Imas Pak. Bu Yeni, Pak Kelly, terus Pak Kusnandar Pak Klik, Pak Klik. Pak Rusnandar, sama Bu Imas Pak. Bu Imas. Oke, itu kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2-nya selebihnya berarti ada Pak Bu Zainal, Neneng. ada Pak Ahmad Mulyadi, ada Pak Sarjan, Ya, ada Bu Haji Neneng ya. Ya, Kita buat 2 kelompok. jadi dua kelompok ya Pak. Jadi kelompok aja, karena peserta cuma ada 8 ya. Oke. Siap, siap. Berarti kelompok udah beres nih ya. Kelompok udah beres. Dan mungkin sekarang aja Bu udah eksekusi Bu ya ini buat grup Bu, biar enak Bu. Nanti saya mau ngirim tugasnya ke grup aja biar lebih kuat yang lainnya. Ya. Siap, boleh. Iya Masukin Pak. saya ke dalamnya biar saya bisa masuk. Nomor 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 telepon berarti masuk ke chat aja kali Bu Ya di chat aja Dokter di ya? chat. Di chat. Chat ya. Iya Pak. Di chat semua. Baru kan. Di chat semua. Termasuk saya ya. Di chat. Jadi judul grupnya nanti kelompok 4 agenda 1 PKP. PKP 14. Oke, yang lain di chat nomor HP-nya biar di kelompok masuk kelompok. Biar setelah ini nanti saya ngirim tugas ada pretest soalnya. Harusnya di awal tadi saya lupa. Nggak apa? Ya tunggu di ujung aja nanti 10 menitan. Khawatir nanti Zoom-nya udah beres, masih ada waktu. Kalau di grup enak ya. Karena Pak, tadi nama kelompoknya kelompok 4 agenda 1. ya kelompok ya, 4 agenda 1 PKP 14 kali Bu ya. Panjang Oke. apa? Kelompok 4 strip 1 gitu PKP 14 Bapak gitu. Biar nggak terlalu panjang. Kelompok 4 strip 1 PKP 14. Saya terlupa bentar. Saya udah masukinnya, bentar Pak. Baru 3. Apa lagi tadi ya? Dok, santai aja Bu. Oke. Nah, kita akan Iya, Pak.
Sambil Ibu Ketua membuat grup, kita lanjutkan ya. Berarti ini dibagi dua kelompok ya. Nanti saya ubah. Saya ubah nanti sebelum saya kirim ke teman-teman di grup, saya ubah dulu ya. Jadi dua kelompok. Maka karena dua kelompok, maka ini tugasnya jadinya. Jadi cuma dua aja. Jadi bad practice, jadi praktek yang buruk tentang jadi ada yang salah-salah, ada yang pokoknya yang yang bertentangan dengan nilai Pancasila lah sebenarnya gitu. Intinya yang korupsi segala macam kayak gitu lah, kurang lebih ya. Ya, pokoknya ada lembaga yang buruk aja eh, prakteknya ya yang tentu saja ditentukan misalnya yang korupsinya banyakan berjamaah kayak gitu lah ya salah satunya ya. Yang menurut kita adalah dia praktek implementasi kepemimpinan itu buruk ya. Nanti dibuat outline PPT ya untuk langsung PPT saja, nggak usah jadi naskah. Yang di dalamnya ini latar belakang masalah, ya kenapa sih dia jadi itu gitu ya. Lalu masalah utamanya apa, ya lalu penyebabnya apa, dampak yang terjadi dari kasus tersebut apa dampaknya, pihak-pihak yang terlibat dan peranannya apa. Lalu kalau ingin mengubah nih harus ada inovasi apa gitu. Inovasinya mau nggak mau dari nilai dari eh, dari nilai itu maksudnya hal-hal inovasi yang umum yang tidak terkait dengan aturan gitu atau memang ada aturan yang harus dibuat gitu ya. Segitu ya inovasi yang umum karena nilainya yang kita ingin kembangkan atau inovasinya berupa peraturan apa yang harus harus dibuat. Oh, harus ada peraturan ya atau dua-duanya juga boleh. Lesson learn adalah pelajaran baik apa yang kita bisa peroleh. Walaupun itu buruk kan ada pelajaran baik kan. Lesson learn itu adalah pelajaran pelajaran apa yang kita bisa ambil. Ya, itu dikerjakan oleh kelompok satu ya berarti ya. Kelompok satu. Sedangkan kelompok dua yang baiknya. Ke dirimu dulu aja nulis dulu namanya. Kan saya kasih. Yang Saya lagi kelompok dua yang buat baiknya. Jadi apa tadi nggak yang satu ibu duluan. yang dari taksa berarti yang buruk, praktek buruk, temukan, cari di internet, ya langsung kerja setelah ini nanti ya, teman-teman. Runding silahkan. Kalau yang satunya yang positifnya, yang positifnya. Oke, itu tugas pertamanya ya. Tugas pertama individu adalah esai diperbaiki yang pertama individu. Ya. Ya. Esai diperbaiki yang belum sesuai ya. Kalau udah sesuai nggak apa-apa, nggak diperbaiki pun. Ya, terutama tadi kalau tadi mau perbaiki juga boleh, ditajam lagi bisa nggak apa-apa. Ya dikirim ulang. Tapi kalau tadi dari yang sudah bener frame-nya Pancasila ya, ya diperbaiki mangga lebih bagus, lebih isinya kuat. Enggak pun nggak apa-apa. Tapi kayak yang belum frame-nya Pancasila harus diperbaiki. Ya kirimnya nanti eh, eh, di-upload ulang di LMS di kolom yang disediakan panitia. Kalau di situ nggak ada, dikirim aja ke saya biar saya kasih nilai. Ya, di grup nanti. Ya, Ya gitu ya. baik, Pak. Oke. Lalu setelah itu kan diskusi Iya. per kelompok kecil Iya. yang tadi ya. Banyak banget. Kelompok kecil yang tadi ya. Kapan banyak kok tadi kan? Nah, kelompok satu dan dua, Udah lama. nanti di hari kedua besok nih, Tapi kemarin kok akan ketemu kalau masalah duhur ya, jam 1 besok ya. Dipresentasikan tuh, yang tadi tuh, yang tugas tadi presentasikan, ya presentasikan. Udah dipresentasikan, udah beres presentasinya tuh dua kelompok aja, bukan tiga kelompok berarti udah beres presentasinya. Lalu ada tim promus yang merumuskan dua-duanya, biar ada benang merah yang besarnya, ya. Rumusan sementaranya nanti kalau bisa dibacakan kalau keburu ya kalau nggak sih nggak masalah tapi yang jelas ada yang merumuskan ya udah besok begitu ya jadi besok gitu jadi ya berarti tugasnya nah yang merumuskan itu semuanya berarti 8 orang merumuskan itu nggak dipresentasikan tapi dikumpulkan aja bentuknya bukan PPT tapi Word atau PDF ya boleh Word juga boleh Word aja Word ya A4 spasi 1,5 jadi struknya Arial dan punya 12. Isinya setelah digabungkan dua-duanya nih. Dua-duanya digabungkan. Latar belakang, tujuan, hasil analisis kasus dan benchmarkingnya. Kasus studi banding virtualnya. Dan rekomendasinya apa? Ya, agar lebih bagus atau agar tidak terjadi kalau yang negatifnya kan. Gitu kan. Kurang lebih. Nah, ada tulis ya ini
buat semua berarti yang dipimpin langsung oleh ketua kelompok. Itu tugasnya, kalau disimpulkan tugasnya ada tiga ya. Esai awal sudah beres. Tugas pertamanya adalah secara individu perbaiki esai, ya. Yang kedua tugas kelompok kecil, PPT dibahas nanti di besok. Lalu tugas kelompok besar rumusan. Tugasnya asinkronus itu, nggak didiskusikan. Itu dikirim aja. Bisa jadi yang tugas kelompok besar ini bahan diskusi untuk klasikal, gitu kan? Nyambung kan? Yang klasikalnya bisa jadi saya, bisa jadi yang lain. Karena satu kelas ini ada 4 orang, Pak Bu, yang ngajar agenda satunya. Yang 4 orang itu tidak semuanya akan ngajar di klasikal, tapi bahan klasikalnya adalah salah satunya tugas kelompok besar ini, gitu ya. Itu kurang lebih ya. Ada pertanyaan dengan tugas ini? Ada pertanyaan? Jadi kalau yang kelompok satu kasus berarti kasus yang buruk, ya. Anda bisa googling di internet kok itu, bisa banyak, bisa YouTube-nya apanya yang cari, bisa beritanya. Ya, maka kali ini diterapkan ya. Yang pertama berarti bad practice kelompok satu, praktek buruk ya, yang melanggar eh, Pancasila dan bela negara. Yang kedua praktek baik. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, grupnya udah selesai, Bu. Grupnya udah selesai dibuat. Ibu Dokter Riani, ditutup, Bang. Makasih ya. Ya Pak. Udah selesai dibuat grupnya. Sudah Pak. Bapak Oke. saya sudah masukkan yang kelompok 4 agenda 1 PKP 14. Udah semua ya? Namanya. Kalau udah semua, kalau di sini nggak ada pertanyaan, kalau di sini nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Nanti saya kirim di sini, saya perbaiki dulu, saya kirim di grup ini materi yang barusan saya sampaikan, ya semuanya. Dan di grup teman-teman semua ada free test. Berarti belum belajar nih, belum dibacakan, ada free test. 10 soal aja A B C D, paling 5 menit sampai 10 menit mengerjakannya. Tolong dikerjakan langsung sekarang ya, saya kirim nih. Yang nanti itu akan ada post testnya juga. Ya, jadi Anda nanti apa seadanya sekarang, soalnya mudah-mudah. Ini bagian dari eviden yang saya harus sampaikan juga sebagai pengajar ya. Terus ada pretestnya, saya kirim di grup, silahkan dilihat pretestnya. Oke, silahkan diklik ya. Sudah saya masuk. Udah masuk. Mana Pak itu? Sudah ada soalnya Google Form. Sudah. Oh, silakan dikerjakan. Paling juga 5 menit beres itu. Pilihan aja. Saya sambil perbaiki ini dulu yang tugas barusan. Nanti saya kirim di grup ya. Oh, Pak. Pakai Pak. Pakai N Pak. Pakai N Pak. Pakai I. Pakai Y Pak. I Y. Nah, ya Pak. Siap. Ya. Ini lagi kita. Oh. 9, 7, 8, 17, 23.
Itu lihat, lihat. Ini buru-buru. Sekarang bisa buru langsung. Dan cuma 5. Tapi ibu mah ini deh. Ini lagi jahit. Ini lagi yang paling Dan bang. Iya itu juga. Udah gue main tugas udah salah semua gue main tugas. Aduh, gue bikin kelompok, bikin tugas. Linknya udah bisa dibuka semua kan teman-teman? Udah, Pak. Sudah Pak lagi Oke. dikerjakan. Yang nggak usah dikirim kemana-mana lagi tuh, tinggal Pak, langsung dibuka aja. punten Pak Najar, linknya dikirim ke chat bisa nggak Pak? Oh, iya, Bapak nggak bisa dah di grup Iya, situ. nggak bisa Pak. Kirim, Oh, punten Pak, kirim ke chat Pak, biar bisa dibuka di chat oh di laptop sebentar, sebentar. di laptop. Yang utama dengan Sudah dikirim, Pak. Udah, udah yang kirim belum? Belum Pak. Tuh Pak, silakan Pak. Oh iya, makasih Pak.
Punya saya jawaban sudah dikirim ya, Pak. Oke, siap. Overview. Izin Pak, udah dikirim juga Pak jawabannya. Ya, siap, kasih. Saya periksa itu. Bagi yang udah kirim, ya nanti dipelajari lagi soal itu. Nanti pertanyaan yang sama akan saya keluarkan besok. Kan bagian dari cara belajar ya. Jadi cara belajar kita adalah biar apa yang kita mau didapat ditanyakan 2 kali di tes post test. Oke, overview-nya yang barusan saya tunjukkan, yang bisa bahan bacaan Anda nih saya kirim ya di grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Udah ini mungkin Mak. Baik, Mas sekalian, karena sudah mau menjelang duhur, ya kita akan tutup dulu. Yang tadi teruskan aja, yang kerjanya, kan nanti dikirimnya ke link ya. Tidak harus terus dengan saya. Sebentar lagi duhur, karena saya harus bersiap juga untuk ajar untuk angkatan berikutnya. Saya Oke, siap kok biar siap Allah. semangat di ujungnya. Apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Wah, Makan aku bahagia. bahagia. Sampai jumpa besok. Nguploadnya jam-jam berapanya lihat di tayangan yang saya kirim ya. Nanti biar Anda baca tuh, saya tidak akan jelas sekarang. Jadi nguploadnya kapan, lihat di grup aja, di tayangan saya kirim. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di grup. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sampai Makasih, Kak. Makasih Kasih. Pak Naja. yuk. Silakan ngobrol-ngobrol di grup. Saya pindah sendiri. Nah. Produknya dari 19 Agustus sampai 11 September. Masih dikatakan
Ya, teman penanya terus ya. Panjang. Iya. Kan pemanasan dulu.